Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda haqqa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa hadir di dalam majelis kajian ilmu tauhid, tauhidul ma'rifat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita semuanya Salawat dan salam semoga akan senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada kitab Risalah Al-Ghausiyah. Ya, dahulu kita sampai kepada hikmah. Kita langsung saja masuk kepada hikmah yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala li ya Ghausul A'zam, al-ittihadu halun la tabbaru bilisanil maqali faman amana bihi qabla wujudil hali faqad kafar wa man arada al-ibadata ba'da al-wusuli faqad asraka billahi al-azim. Summa qala li ya Ghausul A'zam, kemudian berkata kepadaku, wahai penolong yang agung, al-ittihadu halun la yatabarru bilisanil maqal. Kemanunggalan rohani merupakan keadaan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kemanunggalan rohani, manunggal kepada siapa? Ini kalau para ulama dulu mengatakan, atau wali songo, terlebih Syekh Siti Jenar, tapi mohon maaf ini ya, ini perkataan yang begitu tinggi sekali. Jadi bagi pemula kalaupun belum sampai kepada perkataan ini, kepada hikmah ini, mohon untuk jangan menyimpulkan sendiri, tapi insya Allah kita akan jelaskan sebisa mungkin agar tidak tersesat. Sebab kalau hikmah ini kita lepaskan begitu saja secara globalnya seperti ini yakin dan percaya bagi orang-orang yang memaksakan dirinya untuk sampai usul kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tersesat di dalam pemahaman. Al-ittihadu halun, jadi kemanunggalan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya menyatunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suatu perbuatan atau satu keadaan, satu hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena ini adalah pengalaman pribadi ya, sesuai dengan kadarnya masing-masing yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tiap-tiap hamba. Dan ini adalah merupakan satu cita-cita daripada tiap-tiap hamba. Orang yang ingin mengenal
Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia bisa menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, menyatu ini bukan sebagaimana menyatunya benda-benda yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi yang dimaksud menyatu di sini yaitu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah dan sesungguhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni menyatunya di sini adalah kembali. Ya, karena asalnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan menyatunya daripada zat yang berbeda, Kalau menyatunya kopi, menyatunya air, menyatunya gula, itu bisa saja sebagai analogi, akan tetapi kurang begitu tepat sesungguhnya. Karena gula dari zat yang berbeda, air daripada zat yang berbeda, kemudian apalagi kopi dari zat yang berbeda. Akan tetapi kalau kita analogikan, ini lebih pasnya itu katakan kepada lautan. Ya. Menyatunya pantai kepada lautan, menyatunya pasir kepada lautan, menyatunya air kepada lautan, menyatunya ombak kepada lautan, ini kan memang asalnya yaitu adalah memang lautan. Semua ini menyatakan bahwasanya sifat-sifat lautan. Karena sifat lautan itu mesti ada air, mesti ada pantainya, kemudian mesti ada ombaknya, mesti ada riaknya, mesti ada busa-busa ombaknya. Itu semuanya menyatakan hal keadaannya air. Nah, demikian juga pada diri kita, karena sifat kita ini bukanlah sifat kita. Ya. Sifat kita ini adalah zatnya Muhammad, zatnya hakikat Muhammad, sifat pada diri kita ini. Nah, zatnya hakikat Muhammad itu atau nur itu, yaitu adalah nur zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga perbuatan kita, makhluk nih, manusia nih, itu adalah sifatnya Muhammad atau sifatnya hakikat Muhammadiyah. Kemudian berarti hakikat perbuatan kita ini yaitu adalah perbuatan Allah yang menjadi sifat kepada Muhammad, Demikian juga asma, nama, hakikat daripada nama itu yaitu adalah hakikat asma'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang dicari-cari oleh orang yang dikatakan bahwasanya Asmaul Husna itu adalah 99, dan yang satu itu yang dicari. Yang satu itu yaitu adalah nama kita, hakikat kenyataannya diri kita. Maka itu ketika lebur nama itu kepada yang punya nama, nah maka itulah suruh mengkaji diri. Barang siapa yang menemukan sang satu nama itu, maka dialah orang yang usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak kenikmatan, itu adalah puncak daripada kenikmatan, karena perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud berjumpa di sini yaitu menyatu kepada Allah, usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sifatnya kembali kepada yang punya sifat, asma'nya kembali kepada yang punya nama,
kemudian perbuatannya kembali kepada yang punya perbuatan, maka semuanya itu adalah menyatakan zatnya Allah. Maka itu zahir dan batin pada diri manusia semuanya itu adalah menyatakan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi di sini kan kalau orang belum sampai kepada zat atau dia belum menyatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin masih ada di wilayah bingung. Yang sesungguhnya orang di wilayah bingung itu dia sudah mau sampai, terkadang dia sampai, terkadang turun, terkadang dia sampai, terkadang dia turun. Artinya dia tidak bisa mengisbatkan, dia tidak bisa menetapkan atau hakul yakin, dia masih dalam keraguan, masih sak dan waham. Nah, di mana terkadang kesesatan orang-orang yang ahli tasawuf, yaitu ketika terjadi keraguan pada saat menyatakan zat yang wajib al-wujud, apalagi sampai kepada mengaku dirinya adalah sebagai Tuhan. Nah, ini sudah jauh sekali ya. Dalam konteks menyatu ini, yaitu adalah mematikan diri. Artinya dirinya sudah tidak ada, sifat sudah nggak ada lagi, af'al sudah tidak ada lagi, nama sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya zat semata-mata. Inilah yang dimaksud dengan menyatu. Artinya diri sudah tidak ada lagi, yang ada kenyataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu zahir dan batinnya kita nih, yaitu adalah kenyataannya Allah Ta'ala, bukan kita Allah Ta'ala. Akan tetapi kenyataannya Allah Ta'ala. Kemana kita sudah tidak ada lagi anak kita. Jangan mengaku. Maka itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa ini ya, ini tidak bisa diwakili dengan kata-kata, dan dia tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maka hanya yang merasakanlah yang bisa merasa, yang bisa merasakan. Yang rasa itu pun bukan rasa dia, akan tetapi dia adalah rasanya zat semata-mata yang ada. Kalau dia masih merasa, apalagi masih mengaku, artinya perjumpaan di sini adalah kebinasaan kita, kebinasaan alam makhluk. Kullu syai'in halik illa wajhah. Dan ini tidak bisa diwakili dengan kata-kata. Maka yang mengalaminya lah yang merasakan. Lalu apa fungsi daripada seorang guru? Fungsi seorang guru hanya mengantarkan ke pintu. Hanya dia menyajikan ilmunya, hanya dia menyajikan praktek dan perbuatannya. Ya, ibaratkan saya minum air. Bagi orang yang tidak meminumnya, maka dia tidak akan merasakan bagaimana rasanya air. Atau bagi orang yang tidak merasakan, katakan kopi, walaupun saya berusaha sekalipun saya bercerita tentang bagaimana rasanya kopi, akan tetapi tidak akan bisa dirasakan oleh orang yang tidak meminumnya. Nah, rasanya ini yaitu adalah tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Walaupun saya menjelaskan kopinya begini, maka dia tidak akan bisa merasakan. Maka itu ma'rifat itu adalah urusan pribadi. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, araftu rabbi bi rabbi. Saya kenal dengan Tuhan karena pengenalan Tuhan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu adalah mencapai kesempurnaan, atau dia sudah wakaf. Wakaf itu sudah berhenti, artinya tidak ada lagi ilmu, tidak ada lagi hidup, tidak ada lagi kuat, tidak ada segalanya. Ya, maka
maka itu dikatakan bahwasanya ini adalah ilmu yang paling tinggi, karena di atas ilmu itu sudah tidak ada ilmu lagi. Makanya yang keluar itu yaitu adalah hanya tinggal ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kuatnya Allah Subhanahu wa taala, hidupnya Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi penting bahwasanya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sini jangan membawa apa-apa. Ya, diri kita pun tidak boleh dibawa kok. Kalau kita masih membawa diri kita, jangankan kita mau membawa amal, diri kita saja nggak boleh dibawa. Artinya bolehnya itu kita diserahkan, mematikan diri kita, barulah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mematikan jasad kita, mematikan jiwa kita, mematikan nafsu kita, mematikan ruh kita, mematikan sir kita, mematikan tembus kepada rahasia. Rahasia itu adalah wilayah tembusnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya rahasia di balik rahasia, rahasia di balik rahasia. Nah, itu yang tidak boleh diwakili dengan kata-kata. Dia tidak boleh diwakili dengan kata-kata. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya, faman amana bihi qabla wujudil hali faqad kafar. Barang siapa yang percaya kepadanya qabla wujudil hali, sebelum dia mengalaminya, faqad kafar, maka orang itu kafir. Kita ini sudah mengkaji ilmunya seperti ini, ya, sudah mendengar daripada guru, ya, akan tetapi nyatanya kita belum tembus atau kita belum usul, kita belum lebur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengaku atau kita percaya di situ, maka kita sesungguhnya telah kafir. Berarti kita telah berbohong kepada diri kita. Tidak ada lagi sifat siddiq di situ. Berarti kita menjadi pendusta. Karena ini sama sekali tidak bisa diwakili. Maka yang merasakan saja, yang mengalami saja. Maka itu kalau kita belum mengalaminya, kemudian kita meyakini atau kita mengaku bahwasanya kita sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah kita mengaku bahwasanya saya ini sedang usul kepada Allah, itu bukan orang usul. Kalau dia sudah mengaku bahwasanya dia kenal kepada Allah, dia bukan orang kenal. Karena ma'rifat itu wakaf, dia diam. Diam di sini bukan berarti dia tidak berkata-kata sama sekali. Artinya orang yang sudah mencapai makam fana, dia sudah wakaf tepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya Allah, yang wujud hanya Allah, sifatnya sifat Allah, perbuatannya Allah, maka tidak ada lagi perbuatan kita. Maka kalaupun dia berbicara, itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Itu wakaf namanya. Oh, kalau orang wakaf itu kadang-kadang salah pengertian. Orang di luar sana memaknai bahwasanya, oh, kalau orang ma'rifat itu dia sudah nggak apa lagi, nggak ada ngomong lagi, dia sudah nggak berbicara lagi. Dia maknanya itu dimaknai bahwasanya ketika orang ma'rifat itu dia sudah diam, nggak pernah ngomong gitu. Ini bukti bahwasanya orang seperti ini nggak paham, ya. Yang dimaksud diam itu dia sudah diam kepada Allah, maka yang berlaku pada dirinya yaitu adalah hanyalah kehendak, kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya berbicara, akan tetapi tidak keluar daripada diri, tidak keluar daripada diri. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi orang yang wakaf tadi. Orang yang sudah diam, orang yang sudah sampai dia menggapai usul, yang sudah menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Dia berbicara akan tetapi bisu.
Kenapa demikian? Karena dia ngomong dengan kalamnya Allah. Artinya dia dibicarakan oleh Allah. Kan dia sudah tidak ada lagi, dia sudah bisu. Kenapa dia ngomong? Karena sifat kalamnya itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah paham bahwasanya orang yang sudah tembus ma'rifatnya itu orang sudah diam, dia orang sudah wakaf, ya. Perkataan itu betul, diam memang. Diamnya itu kita sudah mati, tak bisa lagi, tak bisa ngomong lagi, ya. Kita pun sudah lebur, diam namanya, ya. Akan tetapi kalau sudah lebur dia, maka tinggallah kalamnya Allah. Ditengok secara syariat dia tetap berbicara kok, ya. Memang ini sulit untuk dideteksi kebenarannya, maka yang tahu itu yaitu adalah yang bersangkutan, ya. Kalau dia memang sudah usul, sudah zok, sudah hilang dirinya yang ada hanya Allah semata, maka itu benar. Yang tahu seperti ini sesungguhnya wali juga. Orang yang demikian ini tanpa harapnya itu adalah taraf wali. Dan wali kan Allah sudah menggerakkan waktu wali dia. Kalau tidak kan wali setan, kita wali nafsu. Nah, akan tetapi ketika kita sudah menggapai musuh, dia ngomongnya sudah dengan Allah, itu kan wali kan. Kehendaknya adalah kehendak Allah yang diwujudkan, kuasanya adalah kuasa Allah yang diwujudkan, mendengar dia pendengaran Allah, kemudian apalagi ilmunya juga dengan Allah. Inilah wali namanya. Sama sekali bukan keluar daripada dirinya, bergerak bukan karena gerak dirinya, apapun yang dilakukan itu bukan karena dirinya. Maka itu nyatalah bahwasanya dia adalah kehendak Allah, dia adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah kenyataan Allah, dia adalah kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita sebagai Tuhan, ya. Ini mohon maaf nih, lagi-lagi pada saat kita lebur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kenyataan Tuhan, itulah walinya Allah, itulah walinya Allah di kondisi seperti itu. Tak ada lagi diri. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang ini tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Kalau sudah tembus makrifat, sudah sampai kepada Allah Subhanahu, memang tidak ada lagi perkataan, sudah diam dia. Tidak ada lagi pengakuan. Yang nyata hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang dia lakukan, yaitu adalah dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengaku padahal dia tidak mengalaminya, maka dia dalam kondisi kafir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan memang logikanya Bapak dan Ibu sekalian, memang begitu kok. Kalau kita mengaku bahwasanya kita bersaksi akan tetapi kita tidak bersaksi, itu orang bohong. Coba. Karena orang yang bersaksi kepada Allah dengan kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan diri kita. Kalau manusia, nggak akan ada manusia yang makrifat. Manusia selagi dia manusia, dia tidak akan bisa makrifat. Makanya keluar daripada dirinya, ya, matikan dirinya. Berarti kan sudah tidak ada manusia ini, kan sudah tidak ada dari dirinya. Coba, jasadnya sudah mati, coba, jiwanya sudah mati, hatinya sudah mati, ruhnya sudah mati. Nah, ini semua ini, ya, pada diri kita, yang ada pada diri kita itu sebetulnya kan tajallinya Allah. Allah menyatakan dirinya nih, sak turunan tak turunannya nih. Ruhnya tak ada lagi, sirnya sudah tak ada lagi. Di balik rahasia itulah nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang usul. Itulah puncak kenikmatan yang luar biasa. Dia hidup langgeng, sudah fana dirinya. Kalau sudah fana dirinya, maka yang ada hanya Bapa. Siapa yang Bapa? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
kembali kepada alam kadim. Itulah sembahnya yang kadim kepada yang kadim, yang dahulu kepada yang dahulu kepada yang dahulu. Kalau sembahnya yang kadim kepada yang mudas kepada yang kadim, itulah sembah rasul namanya. Itulah yang bernama Ahmad. Yang bernama Muhammad yaitu adalah nabi yang menjadi batang tubuh pada diri kita nih, bernama Muhammad. Maka itu Muhammad itu adalah nabi, kemudian Ahmad itu adalah rasul. Maka Nabi Muhammad Rasulullah. Jelas ya? Itu ketika kita sudah musul, maka itu namanya pada diri kita yaitu adalah wali. Kalau para nabi itu namanya nabi yang menjadi batang tubuh pada diri kita. Ya. Hakikatnya yaitu adalah Ahmad Rasulullah. Saya ulang sekali lagi bahwasanya Muhammad itu adalah nabi Muhammad, Ahmad adalah Rasulullah. Itulah Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, inilah kenyataannya ma'rifatul Rasul. Maka ketika sudah ma'rifat kepada Rasul, yakni kita sudah lembur kepada Rasul, maka Rasul itulah yang paham, yang menyaksikan Allah. Di situ siapa hakikat Rasul itu? Yaitu adalah sifatnya zat. Maka sifatlah yang menyaksikan zat. Di situ dia sudah manggung di dalam zat semata-mata, karena sifat itu menyatakan zat. Tidak ada lagi diri kita. Maka itu namanya wali. Maka ketika seorang hamba di kondisi seperti ini, dia bergerak itu bukan lagi karena geraknya, bukan lagi karena hidupnya, bukan lagi karena pendengarannya, bukan lagi karena kuatnya, bukan lagi karena kalamnya, bukan kehendak dan kuasanya. Orang secara logika saja kok. Kalau kita buat rumah, seorang tukang membuat rumah, masa tukang itu memiliki rumah, dia merasa berbuat, ya, pada syariatnya, dilihat secara syariat, dialah yang membuat, tukang itulah yang membuat. Akan tetapi pada hakikatnya yang punya rumah itulah yang bergerak, yang bekerja, ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena tukang itu kalau tidak disuruh sama yang punya rumah itu nggak mungkin. Lah inilah wali itu begitu. Jadi konteksnya wa ma tasyauna illa yasha Allah illa rabbul alamin. Dan kamu tidaklah boleh berkehendak melainkan apa yang dikehendaki Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Bukan karena geraknya lagi, kehendaknya bukan kehendak dia lagi. Maka itu kalau kita sudah mengaku dia jadi wali setan, ya, kalau dia mengaku dirinya, dia merasa dirinya, sementara dia tidak dalam keadaan lembur kepada Allah, dia tidak dalam keadaan mengatur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia percaya dan dia yakin, keyakinannya itu adalah bukan keyakinan yang hak. Maka itu Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inna nas'aluka imanan yakinan wa yakinan sadikan. Ya Allah, berikanlah kepada kami, ya Allah, imanan yakinan, iman dan yakin, wa yakinan sadikan. Kemudian sampai kepada kalimat yakin diulang lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yakinan sadikan. Karena ada keyakinan yang enggak sadiq, ada keyakinan yang enggak benar. Ya. Maka itu perlu diulang lagi. Nah, keyakinan yang sadiq itu adalah keyakinan yang lebur. Wa'bud rabbaka hatta ta'tiyal yakin, menyembahlah engkau kepada Allah, kepada Tuhanmu, hatta ta'tiyal yakin, hingga datang satu keyakinan. Itulah namanya hakul yakin. Enggak ada lagi syak dan wahan, enggak ada lagi keraguan sama sekali, enggak goyah. Sama seperti ini nih, air nih, katakan air laut lah, atau air di gelas nih,
Ya, walaupun ini jernih sekalipun, apalagi ke roh ya. Kalau jernih, kita bisa nengok, Pak. Ya. Kita tak bisa nengok di sini masih remang-remang, masih ragu dia. Terkadang bayangan itu bisa bengkok loh. Ya. Tertipu kadang kan? Tertipu kadang. Kadang bayangan itu ketika dia terbayang-bayang, terkadang kita tengok padahal ini lurus nih. Tapi terkadang sampai dalam dia bisa bengkok. Tergantung cahaya yang ada. Ketika dia sudah goyang, artinya dia ada syak, artinya dia ada wahyu, maka dia bukan hakul yakin namanya. Ya. Karena para hadirin, para rabi sepada mulja ini ngomong kagian, gak apa-apa, gak sekali-sekali ya, para rabi sepada mulja ya, ini bahasa kampung saya ya, keselip ya, karena rasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang berbeda-beda ya, tergantung selera juga ya, Allah memberikannya. Maka itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, andaikan kepahaman kita ini sebagaimana kepahamannya baginda Rasul, niscaya tidak akan ada jasad yang sanggup hidup, pasti mati semuanya. Artinya sudah tak mampu lagi dari saking nikmatnya luar biasa. Makanya makrifat yang diberikan oleh Allah itu hakikatnya dia itu berkadar sesuai dengan kemampuan kita. Maka itu kalau kita masih buruk hati, ya pun tak sampai pun kepada makrifat. Sampai pun kepada makrifat nanti, ya ada kalanya di titik-titik bersih kemudian Allah sampaikan, maka dia pasti wahyu, pasti dia ada keraguan. Ya. Dan itu pun paling sedikit muncul, sedikit hilang, timbul hilang, timbul hilang, ya, timbul hilang. Nah. Kalau orang yang sudah memang betul-betul lembur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sudah nancap dan dia tidak bergerak lagi. Ya. Artinya hakul yakin yang wujud hanya Allah. Zahir dan batin kita hanyalah wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita Tuhan. Kita sudah tidak ada. Ini kan kenyataannya Allah. Kalau tubuh kita adalah perbuatan Allah, kalau sifat kita adalah sifat Allah Ta'ala, bagaimana mungkin kita ragu menyatakan Allah Ta'ala? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi karena kita pandang selain Allah, maka itu nampak makhluk. Ketika kita sudah nampak makhluk, itulah kekufuran kita. Namun lagi-lagi saya tegaskan, di dalam kitab ini dikatakan bahwasanya kalau kita mengaku, kalau kita merasa, akan tetapi sementara kita tidak mengalaminya, atau kita mempercayainya, akan tetapi kita tidak mengalaminya, artinya kita tidak berada di situ, justru itu adalah kekafiran. Ya karena perkataan itu juga keluar daripada ketertutupan sebetulnya, kan pengakuan. Inilah saksi yang bohong. Saksi yang bohong ya kena penjara nanti, kena hukum nanti. Ya. Maka itu butuh kejujuran terhadap diri kita sendiri. Ya. Sebetulnya kalau kita sudah makrifat, kalau sudah kita lembur kepada Allah, kalau sudah kita menyatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah kenyataannya kejujuran. Ya. Kita kata Allah, kita saksikan Allah, itulah kejujuran. Sehingga dia bergerak juga dengan Allah, ya, berkehendak dengan kehendak Allah, berkuasa dengan kuasa Allah, ya, berjalan dengan kuatnya Allah. Apapun yang dilaksanakan, tak ada lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Miskin dan kaya, semuanya bukan karena dirinya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah dan senang, ini kan sudah sampai kepada makna kehidupan nih, pada akhlak sehari-hari nih, sudah menjadi hakikat dia. Ya. Mau senang dia tetap Allah, mau susah dia tetap Allah. Makanya sabar. Mesti menjadi orang yang sabar. Kalaulah Rasulullah itu tidak sabar, para nabi itu tidak sabar, gak akan sukses dakwah. Makanya kita di sini paling tidak sabar, kita menetapi yaitu adalah nancep mantep di dalam bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka itu sesungguhnya para benda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita segala sesuatu pandangnya hanya Allah, sesungguhnya nggak ada masalah dalam hidup ini, nggak ada masalah. Cuma karena iman kita itu nggak stabil kadang, ya kadang ma'rifatnya mantap, habis itu hilang lagi. Ini masalah pada iman kita. Ya paling tidak kita bisa bermakrifat lah. Artinya kita sudah bisa menyatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa lebur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun umpamanya tidak 24 jam, ya kita sampai aja ke wilayah itu, paling tidak kita nggak kafir pada saat kita menyembah. Jelas Tuhan yang kita sembah itu Ad-Dahir. Orang dia kenyataan di balik alam semesta kok. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Qabla wujudil hali faqad kafar, maka benar-benar dia kafir, yang mengaku tadi. Sementara yang beriman tadi, yang yakin, yang percaya tadi, sementara dia tidak mengalaminya. Itulah orang faqad kafar, maka benar-benar ia telah kafir. Memang tertutup kok di kondisi seperti itu tuh. Dan mengaku apa yang tidak, secara logika aja kok, bahwasanya ketika dia mengaku, dia meyakini apa yang tidak nampak. Sama lah, kamu ketemu si B di sana, tahunya dia ngaku kan, padahal dia tidak nampak. Oh, itu kafir namanya, kafir tertutup namanya, sudah kafir murakab itu namanya. Udahlah, pertama kekafirannya itu memang dia nggak nampak, kemudian dia mengaku nampak, ya. Kemudian terlebih itu adalah kepada dirinya, dia nggak dapat apa-apa. Makanya jangan main-main saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak menyaksikan, artinya kita tidak lembur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengaku, semakin besar kekafiran kita. Ini terkadang karena mendengar ceramah, karena mendengar apa sebentar dirinya belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya dia belum ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak berada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah mengaku. Ilmu tak salah, akan tetapi pemberian Allah yang ada pada diri ini ketika Allah rengkuh kita, maka itulah sesungguhnya yang dituju oleh seorang hamba. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kalau seandainya kita dirasakan sebagaimana para wali rasakan, kita tak mampu, jasad kita ini tak mampu dari saking nikmatnya. Maka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ayat turun terkadang gemetar, terkadang keluar keringat dingin. Kita ini kadang merasa paham, akan tetapi sesungguhnya belum paham. Baru paham itu, baru paham makna. Ya, katakan dengan satu ayat Bismillah, ada yang sudah paham maknanya, ya ada yang sudah makna tersiratnya, ada yang sudah makna tersuratnya, ya ada yang sudah sampai lebur kepada kenyataan ma'rifat. Ini kan bertingkat-tingkat nih. Dalam satu ayat saja, dalam satu huruf saja di dalam Al-Quran, kalaulah kita pahamnya sebagaimana pahamnya para wali, sebagaimana pahamnya apalagi kepada para wali, nggak akan ada di jasad kita ini nggak kuat kok. Maka itu penting menyiapkan wadah, dihantam dengan zikir tarikat itu, dihantam terus dengan zikir tarikat. Karena kerasnya, karena sempitnya pandangan kita selama ini, sehingga perlu kita menyiapkan wadah. Maka nanti kalau sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka serta wadah-wadahnya nanti akan hilang kok. Artinya qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dibersihkan, disucikan. Karena zat yang maha suci itu, dia tidak akan menampakkan, dia tidak akan bertajalli kepada hatinya orang-orang yang kotor. Apalagi berisi dengki, berisi iri, ya Allah, ini memang orang-orang yang nggak nampak Allah, orang-orang yang kufur, memang hatinya kufur, tak nampak Allah. Kalau nampak Allah, bagaimana orang bisa sombong, bagaimana bisa orang bisa dengki, bagaimana orang bisa macam-macam, bisa merasa ada aja tak ada kok, tak akan ada, merasa ada pun tak akan ada. Karena memang nyatanya di dunia tidak ada. Yang ada hanya kenyataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir dan batinnya hanya kenyataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Faqad kafar,
Wa man arada ibadata ba'dal wusuli. Barang siapa yang berkeinginan beribadah ba'dal wusuli, setelah dia wusul, faqad asyraka billahil azim. Barang siapa yang berkeinginan untuk beribadah setelah dia wusul, setelah dia lebur menyatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad asyraka billahil azim, maka benar-benar ia telah menyekutukan Allah. Faqad asyrak, maka benar-benar dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syirik lagi kan? Kalau dia sudah musul, sudah lebur nyata Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia menginginkan untuk beribadah, kalau masih ada keinginan untuk ibadah, maka dia telah syirik, telah bersekutu Allah padanya. Ini yang sering menjadikan orang tersesat kalimat-kalimat seperti ini. Padahal ini kalimat yang hak kan? Kalimat yang hak. Akhirnya orang memaknainya, udah kalau orang sudah makrifat nggak ngapain lagi beribadah. Perkataan itu betul kalau orang yang sudah wusul, orang yang sudah lebur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak lagi, kalau dia menginginkan untuk beribadah, dia syirik justru. Tapi maknanya tidak sebagaimana diperlek seperti itu ya. Artinya apapun yang keluar daripada dirinya, seperti mana yang saya katakan tadi, bahwasanya dia bukan keluar daripada dirinya, dia tetap menjadi ahli ibadah, akan tetapi tidak keluar daripada keinginannya. Paham ya? Ini yang sering orang syirik nih. Akhirnya nggak sholat, coba, tapi giliran makan diempat juga makanan itu. Kan nggak adil dalam dirinya. Coba kalau memang sudah nggak sholat, katanya nggak usah makan makanan tuh, tengok aja. Nah, ini karena kalimat-kalimat seperti ini ya kan, makanya perlu saya jelaskan. Kalimat-kalimat yang muskil ini perlu saya jelaskan ya. Kalau berkeinginan untuk beribadah, berkeinginan itu siapa? Kan dirinya kan. Berarti kalau ada dirinya, berarti dia turun, dia tidak lebur lagi. Kalau sudah tidak lebur lagi, Allah ada, dirinya ada. Kalau sudah dirinya ada, Allah ada, berarti dia hidup, kemudian Allah hidup, kemudian dia kuat, Allah kuat. Itu syirik namanya. Jelas ya? Jelas. Jadi tolong luruskan orang yang di luar sana, dia banyak mengkaji ilmu ma'rifat, yang sudah lebur kepada Allah, dia sudah tidak berzikir lagi, katanya sudah ngapain lagi berzikir kuat-kuat, ngapain lagi berzikir ini dan itu, ngapain lagi beribadah, orang sudah sampai kepada Allah. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud al-abid yang ma'bud dan hidup, yang menyembah dengan yang disembah itu adalah satu ya. Ini kan orang yang lebur yang menyembah dengan orang yang yang disembah, yaitu adalah satu. Dia tidak keluar daripada dirinya sendiri. Artinya dalam konteks menyembah itu, Allah bertajalli kepada hambanya ya. Allah menyatakan dirinya bahwasanya Allah itu esa, tunggal, perbuatannya esa, sifatnya esa, namanya esa, wujudnya juga sudah jelas pasti esa. Artinya perbuatan kita, sifat kita, semuanya kuat kita esa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan daripada diri kita. Kalau sudah seperti itu, maka kita beribadah bukan karena ibadah kita tidak akan memiliki ibadah, maka kita itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita itu adalah kenyataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenyataannya tauhidul ma'rifat. Allah menyatakan diri, Allah menyatakan dirinya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya para ulama itu ditanyakan, apa yang kau inginkan ya Syekh? Ada di kitab Kasrul Mahjub, saya lupa nama ulamanya. Apa yang kau inginkan?
Dia jawabnya apa? Saya menginginkan untuk tidak berkeinginan. Kan indah sekali di kalimat ini kan. Apa yang kau inginkan? Saya menginginkan untuk tidak berkeinginan. Apa maksudnya nih? Ini kan gila kalau nggak paham nih kan. Menginginkan untuk tidak berkeinginan. Artinya kalau sudah tidak berkeinginan, maka tinggallah keinginan Allah. Keinginan Allah. Kalau berkeinginan dirinya, itulah namanya nafsu. Kalau kita nafsu, maka kita namanya jadi walinya nafsu. Bukan waliullah. Ya. Kalau sudah dia ada ingkar, dipengaruhi lagi dengan sifat ingkar, sifat sombong, sifat tak mau menyembah, ya, merasa besar diri, itu namanya walinya syekh, meningkat lagi kewaliannya. Jadi wali nafsu, kemudian meningkat lagi, tambah gede lagi kewaliannya. Jadi walinya jadi walinya setan. Nah, tipis hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walinya setan dengan walinya nafsu dengan walinya waliullah nih. Artinya kalau sudah dia tidak waliullah, apakah dia walinya nafsu ataukah dia walinya setan? Artinya diri kita ini menjadi wakilnya nafsu, menjadi wakilnya setan. Tapi kalau sudah diri kita sudah tak ada lagi, artinya kita sudah menggapai usul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah namanya walinya Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak goyah dia. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-walinya Allah la khaufun, dia tidak ada rasa takut lagi, dia tak ada rasa khawatir lagi. Wa la hum yahzanun, tak ada lagi khawatir. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak goyah. Ya. Sedikit pun tak goyah, seperti air yang saya apakan tadi. Kalau dia goyah, dia nggak akan nampak apa-apa tuh. Nampak pun remang-remang di situ kan. Tapi kalau tenang, nah ini makanya itu hatinya orang yang beriman itu pasti tenang, damai, tentram, wah pokoknya indah sekali. Tapi kalau sudah goyah, apakah itu sudah jadi walinya iblis atau walinya nafsu, Allahu a'lam bishawab. Maka yang bersangkutanlah yang merasakan. Ya. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan ada pengakuan. Kalau masih ada pengakuan, artinya pengakuan diri kita yang keluar daripada diri kita. Tapi kalau pengakuan daripada Allah Subhanahu wa taala memang harus diakui. Paham? Kalau orang sudah majdzub, makanya jangan suka menilai orang. Ini mohon maaf ya, bukan daripada kata-katanya. Ada orang yang mengaku secara kata-kata, tapi dia tidak mengaku, karena dia hanya mengakui Allah. Ya. Ada orang yang mengaku semata-mata memang dia mengakui dirinya yang kenal. Kalau dirinya yang kenal, itu bukan pengakuan, itu pengakuan palsu namanya. Ya. Tapi kalau dia mengakui, artinya Allah yang mengakui dirinya, Allah yang menyatakan dirinya, maka itulah yang sebenar-benarnya pengakuan. Keluarnya sama kok, mengaku. Artinya kalau hamba mengaku kenal kepada Allah, dengan Allah mengaku kenal kepada dirinya, yang mana yang betul nih? Yang hamba mengaku kenal kepada Allah itu bukan. Tapi kalau Allah menyatakan dirinya, mengaku dirinya wujud, nah itulah kenyataannya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ menjadi syarat mutlak, yaitu adalah mematikan diri, membinasakan diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka pintu hati kita semuanya. Ya, banyak-banyaklah istighfar. Ya, semua ini kita tak akan mencapai usul kalau mata tidak dijaga. Ya, kalau dalam tarikatnya, tapi kita ini kena buat nih semua nih. Dalam bagian tarikatnya mata dijaga,
9 lubang nih pada diri kita, hidung, telinga, 2, mulut, nih berapa 7, kemudian lubang dubur, lubang kubur, kemudian jalannya kerentak, akalnya, pikirannya, angan-angannya, nafsunya, rohnya, semuanya ini kena puasa semua. Ya, artinya dia harus dibinasakan semuanya. Terus semuanya itu hanya kenyataannya Allah Subhanahu wa taala. Tegak. Makanya simbol alif kan. Alif. Pada diri kita naik dan turunnya napas nih. Maksudnya bukan itu, yang dimaksud itu kan dengan hakikatnya kita rasakan kan. Akan tetapi kenyataannya jangan sampai kosong daripada kenyataannya Allah Subhanahu wa taala pada saat naik dan turunnya napas. Iya. Enggak masalah orang mau nyebut la ilaha illallah, mau kuat, mau rendah, mau sir, mau zahar, enggak masalah. Itu semuanya bukan masalah. Karena semuanya ada syariatnya, ada tarikatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatullah, nabi ma'rifatullah. Artinya, kalaupun kita nyebut, jangan sampai kita lalai dengan sebut-sebut. Ya, akhirnya kita tertipu dengan hitungan. Awas jebakan maut di situ. Kalau kita nyebut, akan tetapi ternyata kita yang menyebut, ya, kita tidak mengalami bahwasanya yang menyebut adalah Allah, yang disebut adalah Allah, maka kita pasti yang muncul adalah diri. Ya. Terserah saja dah. Allah mau dia menghendaki kita menyebut dengan suara yang kuat. Orang semuanya ada dalilnya kok. Tak mungkin dalil yang satu dengan dalil yang lain itu bertentangan. Contohnya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, alaika bimudawamatika zikrullah azza wa jalla sirran wa jahlan. Kepadamu wahai Ali, bimudawamatika engkau mendawamkan zikir zikrullah azza wa jalla sirran wa jahran, dengan sir dan nyata. Makanya enggak masalah. Tetap kok? Tetap ada syariatnya kok. Artinya syariat itu menyatakan kepada hakikat makrifat. Paham ya? Setiap syariat itu hendaknya menyatakan kepada kenyataannya hakikat makrifat. Ini orang yang masih bingung kadang. Banyak orang yang mengkaji di luar sana, ngapain masih menyebut-nyebut? Kok orang makrifat katanya zikirnya kuat-kuat. Ini orang ini enggak ilmunya enggak tersusun. Ya, dia enggak tahu istilahnya kesatuannya antara syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu adalah satu. Berarti dia masih dipisah. Dalam paham dia, berarti orang itu dia masih memisahkan. Sebetulnya dia yang memisahkan itu. Ya buktinya sehingga dia ada orang yang berzikir kuat-kuat, akhirnya ngapain dia berzikir kuat-kuat? Kalau orang yang sudah makrifat mau kuat mau tidak, dia nggak akan apa, tetap dia yang dirasa hanya Allah, tetap dia lembur kok kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia menyanyi, mau dia apa, mau dia orang dengar, mau orang menyanyi apa, semuanya itu hatinya hanya bermuajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dibuka untuk makrifat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, anak keturunan kita, terutama nanti setelah sepeninggal kita ini siapa yang lagi yang mau meneruskan. Maka itu ilmu makrifat ini kalau kita tidak tuangkan pada hari ini, kalau kita tidak ajarkan, orang yang belajar saja hadirin, masya Allah alotnya, apalagi dia tidak menjaga nafsunya, tidak menjaga akalnya, tidak menjaga pikirannya, tidak menjaga hatinya, apalagi yang zahir tidak dijaga, telinga nggak dijaga, dua mata nggak dijaga, dua lubang hidung nggak terjaga, satu mulut nggak terjaga, ya kemaluan nggak terjaga, masya Allah, gelap saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak keturunan, bagaimana zaman nanti nih setelah kita ini seperti apa kira-kira? Walaupun pandai ilmu, ya ilmu syariat,
Ya, justru itu menjadi gelap kok, menjadi penutup kok kalau tidak disertai dengan makrifat. Ya, karena keluarnya syariat itu dari makrifat. Maka itu kalau orang sudah tenggelam kepada Allah, sudah menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakonannya ya persis Nabi. Walaupun tidak sama dengan Nabi Muhammad ibn Abdullah, ya. Dia akhlaknya itu tetap seperti Nabi kok. Pasti santun. Kalau orang sudah tenggelam kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akhlaknya. Namun memang ada wali-wali yang majdub, ya dia kadang nyeleneh. Maka itu kalau wali-wali yang alim, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifatnya dia sama alim, maka ini biasa. Majdubnya itu sebetulnya 24 jam. Akan tetapi orang awam menyatakan bahwa orang awam meyakini bahwasanya yang majdub itu orang yang suka nyeleneh gitu. Ya, memang ada ulama-ulama atau wali-wali yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang enggak punya ilmu biasanya. Yang kurang ilmunya, kurang penerangannya, akhirnya dia langsung zauq kepada Allah, usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia suka kharijul anil adat, keluar daripada adat, keluar daripada kebiasaan perbuatannya itu. Ya, khawariqu anil adat. Tapi orang yang penuh dengan ilmu yang biasa, dia tetap jadi tuntunan. Akhlaknya aja sudah menunjukkan ilmu, memberikan penerangan kepada orang lain. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pertemuan kita pada kali ini ya sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya. Ya, kembali tolong jangan mengaku kalau kita belum merasakannya, kalau kita belum ada di wilayah itu, ya, karena kesyirikannya tambah besar, ya. Adapun kalaupun memang Allah kasih walaupun hilang timbul harus ada mujahadahnya. Bagaimana kita tetap nancep mantap, nggak bergerak, jangan sekali-kali goyah kita di dalam makrifat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.